Agung wis ora usah ngomong oke iki paling penake ngerjani. Nah, wis siap tenanan? Siap. Tenan wis siap? Siap ya untuk menikah ya. Wis siap juga bahwa inilah pilihanku sudah betul-betul mantap. Mantap. Ini mumpung masih ada waktu, masih bisa membatalkan. Masih bisa membatalkan itu. Nah, dasar yang paling utama dalam ya kalian lah ya pasti bapak-bapak ibu yang sudah menikah pasti tahu dasar utama dari kalian memutuskan untuk menikah itu apa? Apa Bu? Cinta lah. Cinta. Moderat. Ya. Orang karena ganteng atau ayu, wis mapan. Ya salah satu. Salah satunya dia. Nek elek yo mojo ya. Nek mau iki waduh iki kacau iki. Lah nek moro-moro tiba-tiba muncul jerawat kokek ya terus. Nah itu. Iki kepiye? Bahaya. Ini kok. Bahaya. Hah? Aku iki kok iki. Iya, nek umpama saya kan kelihatan yo cantik, yo ganteng ya. Cantik dan ganteng. Lah nek mongko terus jerawat tiba-tiba bar nikah yo muncul jerawat banyak. Nah, iya, nek aku kan biar karena wis lemu ya kan gitu. Nah, kalau kalian kan enggak lemu ya nganti saiki lemu ya ora masalah. Biar wis lemu ngono. Iya, Gem. Ya tetap cinta lah. Tetap cinta ya. Walaupun awalnya yo cinta yo cantik yo ganteng gitu ya. Nah, ya memang begitu ya. Lalu saiki arep tuwe kon sing menangan iki. Menurut kalian itu sebenarnya perkawinan itu apa? Perkawinan adalah pengertian tentang perkawinan. Iki yo bapak-bapak ibu-ibu barang yo mikir lho ya. Aku yo mesti sah boleh jelasin iki. Apa itu perkawinan? Itu pasti sudah ada di KPP kemarin. Aku kan mau ngomong, Gong dieling-eling apa materi perkawinan apa KPP wingi. Yo padahal nek melu misane wingi pernikahane Yakub, lah aku lho diomongin perkawinan adalah dalam hal ini kalau perkawinan secara umum itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ikatan batin ya, antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga, lalu nanti juga dengan anak-anak. Nah, secara Katolik itu punya definisi yang lebih mendalam tentang perkawinan. Pernikahan adalah persekutuan pribadi yang utuh, jadi lahir batin, artinya keseluruhan, jadi persekutuan pribadi. Ya tuh reneng ya? Reneng di? Ya, persekutuan yang persekutuan pribadi yang didasari oleh cinta itu lagi. Lalu siapa yang mengadakannya? Yang mengadakan itu adalah Allah sendiri. Yang mengadakan itu Allah, dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, artinya hukum-hukum Allah. Lalu dilindungi atau dikuatkan dengan perjanjian pernikahan yang dibuat oleh gereja. Maka kemudian di sini perkawinan Katolik itu tidak berdiri sendiri hanya antara
laki-laki dan perempuan saja, tetapi apa? Di sana ada Allah, di sana ada gereja. Maka ada tiga hal itu yang terlibat di situ, yaitu pengantin laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu Allah sendiri yang terlibat di situ, yang mengadakan perkawinan dengan cara Allah menumbuhkan cinta dari kepada kedua orang. Dan yang ketiga adalah gereja. Maka kemudian perkawinan Katolik itu menjadi bahkan mungkin sangat tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Kenapa? Karena kemudian karena tiga unsur itu perkawinan Katolik itu mempunyai sifat satu, monogami, unitas, dan yang kedua adalah tidak terceraikan atau indissolubilitas, seperti itu. Indissolubilitas. Jadi perjanjian indissolubilitas itu tidak terputuskan. Artinya apa? Bahwa janji perkawinan itu tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa ditarik kembali. Maka tak mikir meneh sak durunge janji perkawinan, pikir wah iki ra iso ditarik kembali. Bukan untuk menggagalkan, tetapi untuk menguatkan ya, untuk menguatkan. So, wah iki sesuk tanggal 29 aku semantap tenanan. Nek nganti ora ya koyone ora ming gue sing nangis tapi ya bapak mbokmu. Kalian yo mewek tenanan gitu. Nah, maka selain memang saya kembali ulangi lagi bahwa perkawinan yang nanti akan dilakukan itu bukan hanya kehendak dari kedua calon mempelai, tetapi di situ ada Allah yang terlibat, juga ada gereja yang terlibat. Lalu di dalam perkawinan itu sendiri menjadi sakramen. Gereja mengangkat perkawinan itu menjadi sakramen. Tetapi di dalam perkawinan gereja itu ada yang sakramen, ada juga yang tidak sakramen. Ngerti nggak gitu nih? Yang sakramen perkawinan itu seperti apa? Perkawinan yang sakramen itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang atau laki-laki dan perempuan. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang sama-sama Katolik dan memenuhi unsur bahwa itu artinya dilakukan di depan pejabat gereja dan juga ada saksi. Tetapi perkawinan yang bukan sakramen itu perkawinan yang dilakukan oleh orang Katolik dan bukan Katolik, itu tidak bisa menjadi sakramen. Tetapi itu diakui oleh gereja walaupun bukan sakramen, dan orang yang melakukan perkawinan yang bukan sakramen itu juga punya kewajiban yang sama untuk tetap menjaga kelangsungan perkawinan itu, sama hanya menjadi sakramen dan tidak sakramen. Nah, tapi nek sesuk iki berarti sakramen. Terus Katolik dengan Katolik maka menjadi sakramen. Tetapi juga perlu diingat bahwa perkawinan yang sakramen itu juga memberikan tanggung jawab yang sangat besar. Bahwa masing-masing dari kita, masing-masing dari pasangan itu menjadi sakramen bagi pasangan lainnya. Artinya suami menjadi sakramen dari istri dan juga istri menjadi sakramen bagi suami. Nah, kalau kita menjadi sakramen bagi pasangan kita, maka karena kita tahu bahwa sakramen itu sendiri adalah tanda dan sarana kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak bisa menjadi tanda dan sarana kehadiran Tuhan, ya bukan kita tidak lagi menjadi sakramen, tetapi kita mengingkari identitas kita sebagai sakramen. Lalu nanti banyak kalau sudah menikahi senang-senang, tapi setelah itu ya mungkin rada senep-senep lah. Kayak senang-senang terus rada senep, tapi ya oke senengnya daripada senep.
sebenarnya banyak senangnya daripada senangnya, tetapi yo semuanya butuh perjuangan. Tetapi sekali lagi bahwa kesetiaan, cinta, dan juga komunikasi itu dibutuhkan untuk selalu diperjuangkan untuk diwujudkan di dalam keluarga itu. Nah, saya sering mengatakan bahwa komunikasi itu bukan hanya apa sing tak rasake tak omongke terus eneng wong ngomong tak rumokke. Tidak seperti itu, tapi bagaimana kita itu bisa, ya orang yang kita ajak bicara itu ya bisa enak mendengar. Maka kemudian di situ butuh penyesuaian, butuh belajar. Nah ini bingi-bingi wis nek ngobrol wis penak. Ada enaknya, ada enggaknya. Kadang-kadang eneng ngomong terus salah tompo. Ya pasti lah. Pasti ya. Nah, perlu belajar berarti. Nah, kalau bojoku ora tau ngesuan. Tapi neng-nengan. Kalau ngesuan tapi neng-nengan. Enggak tahu padu tapi meneng. Nah, kata Romo kemarin bahwa kalau ada masalah itu diselesaikan sebelum tidur. Berarti kita enggak boleh neng-nengan. Yo, maklum kita enggak boleh. Tapi padu ya. Nek pas lagi duit tak sih ini gampang emosi. Aman-aman. Ya, betul. Nah, ini saya sampaikan bukan untuk pamer bukan, tetapi ternyata persoalan yang muncul di dalam keluarga itu juga dan itu butuh kedewasaan, juga butuh kebijaksanaan dalam menghadapinya. Tidak kemudian kita bergegek ya bahasa Indonesia. Kita hanya kekeh berhenti pada saya itu seperti ini, kamu yang harus mengerti saya, tidak bisa seperti ini. Tetapi kedua-duanya harus saling bisa mengerti. Kalau pasangan kita itu lemot, yo jangan kita ngomong itu das-das. Kowe ngerti yo, kono ora ngerti yo wis. Pokoknya nek ora ngerti aku nesu. Tidak bisa. Perlu. Nah, itulah komunikasi. Bapak guyu. Nek guyu berarti salah satu bentuk persoalan yang mungkin muncul. Aku kan koreksi loh, ini enggak koreksi loh. Setengah sama aja. Enggak koreksi. Tetapi itulah persoalan yang muncul ya, kadang-kadang begitu. Jadi yang intinya itu adalah sebenarnya belajar untuk bisa mengkomunikasikan. Karena di dalam komunikasi yang dibangun itu banyak hal yang terlibat. Termasuk kita mau mempelajari pasangan kita itu sebenarnya pola cara berbicaranya seperti apa. Nek biasanya sengal ora iso ngrungokne wong sengal-sengol, dhewe panggal sengal-sengol. Enenge nangis. Enenge nangis. Engko sing wedok gampang nyente-nyente, sementara sing lanang ki wonge menengan kaya aku barang iki ora iso. Ora iso. Makanya terus nanti paling ya pergi begitu saja. Persoalan yang ada tidak akan selesai. Maka membangun komunikasi itu butuh belajar. Tak tanyakan tadi nek ngobrol sering bentrok ya apa sering sering cocok sering rukune. Cara menyelesaikan perselisihan itu bisa dibicarakan dengan damai tidak. Nek pokoknya brabruk ya perlu banyak belajar. Tapi kalau dari awal itu berbicara sudah enak, ada masalah ini saya yakin kemarin banyak masalah ketika pro dan kontra. Pokoknya sapa sing kudu melu, aku kowe melu aku atau aku sing melu kowe, pernah cerita. Tetapi itu tadi saya katakan bahwa mengedepankan ya satu logika, tetapi juga ada pembicaraan yang mungkin bisa dengan baik diselesaikan. Nah, perlu lebih banyak lagi belajar, mungkin bisa tanya dengan ojo tekon rapi nah person. Tekone karo liyane sing lebih mumpuni mungkin. Kalau saya nggak bisa. Nah,
Yang jelas kita bersama-sama pada malam hari ini mengoreksi, selain memang kita mendukung keluarga Bapak Sularno dan juga Agung dan Eli yang akan mengucapkan janji perkawinan nanti di tanggal 29, kita juga perlu belajar atau perlu merenung dari peristiwa yang akan kita bersama-sama lalui. Apakah hidup kita, keluarga kita itu sudah mencerminkan keluarga Katolik yang sungguh-sungguh, atau sebenarnya kita itu masih mengedepankan ego kita sendiri. Karena tadi seperti yang tanggal 24 kemarin Romo sampaikan, bahwa ketika orang sudah mengucapkan janji perkawinan, maka mereka tidak lagi dua melainkan menjadi satu daging. Artinya semua hal itu ya seperti kemarin katanya tidak ada rahasia, tetapi orang tetap masih perlu ada privasi. Apa sih bahasa Indonesia nih sing rahasia, sesuatu yang pribadi yang tidak bisa orang lain itu ketahui ya, itu tidak perlu. Tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga itu semua anggota keluarga mesti tahu. Nah, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang eksklusif. Artinya tidak bisa orang lain itu campur tangan, artinya tidak boleh orang lain campur tangan karena tadi yang eksklusif tadi. Nah, yang perlu kita tahu daripada ngalor ngidul apa iso balik meneh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini memang rada tak gawe ora usah tekan-tekan lah, seneng-seneng lah ya, intinya kan begitu. Nah, yang perlu kita tahu bahwa yang pertama, perkawinan Katolik itu adalah persekutuan dua pribadi yang diadakan, yang mengadakan itu adalah Allah sendiri. Maka kita tidak bisa main-main dengan perkawinan itu, dan dibukukan oleh hukum-hukum Allah itu sendiri, dan dilindungi oleh hukum gereja juga. Lalu sifatnya tadi bahwa perkawinan Katolik itu monogami dan tidak terceraikan atau indissolubilitas. Itu yang perlu menjadi permenungan kita bersama, dan juga kita bersama-sama untuk berjuang supaya keluarga-keluarga kita itu tidak jauh dari kehendak Allah. Satu hal, saya pernah belajar dari anak-anak saya yang ada di rumah. Tadinya saya tidak pernah makan bareng, tidak pernah sembahyang bareng, tapi karena Rio dan Angel meminta. Jadi kadang-kadang bukan hanya kita belajar dari orang tua, tetapi anak harus belajar, bukan dari anak harus belajar dari orang tua, tetapi orang tua kadang-kadang harus juga melihat atau belajar dari anak. Penting kalau bisa kumpul bareng, apa lingkaran quality time. Quality time itu sangat penting dalam keluarga. Di situ bisa banyak hal bisa diciptakan, mungkin ya kerukunan, kehangatan di dalam keluarga, karena itu nanti yang akan menguatkan kita dalam perjuangan hidup berkeluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan sembahyang kita pada malam hari ini. Setelah kita mendengarkan sabda